Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya petani muda Indra Giri Riau. Oke, sekarang saya lagi berada di lahan yang bakalan kita budidayakan pinang ya teman-teman. Dan di sini saya akan memperhitungkan bagi teman-teman siapa tahu ya, ini bagi teman-teman yang ingin juga membudidayakan perkebunan pinang. Di sini saya akan memperhitungkan ya, lebih menguntungkan mana antara perkebunan pinang dengan perkebunan kelapa sawit ya. Kita jadi hanya memiliki dua perbandingan. Di sini siapa tahu ya teman-teman ada yang ingin membudidayakan pinang, jadi masih bertanya-tanya ya, bagaimana sih untuk perhitungannya antara pinang dengan kelapa sawit. Oke, bisa simak untuk video ini ya. Oke, di sini saya lagi santai ya teman-teman. Oke, nah di sini kita perhitungkan untuk di dalam perkebunan itu di dalam 1 hektar kebun kelapa sawit dengan perbandingannya 1 hektar juga kebun kelapa pinang. Kebun pinang ya, kelapa pinang. Oke, untuk ini saya perbandingkan untuk di inhale ya teman-teman, jadi bukan di daerah teman-teman. Kalau di inhale sendiri, kebun kelapa sawit kalau di dalam 1 hektar itu mampu menghasilkan yaitu ialah 3 ton. Itu sudah memang betul-betul super ya. Dan kalau untuk harga, jadi teman-teman bisa simak ya, kalau untuk harga di inhale sekarang, bukan sekarang ya, selama ini ya, belum pernah melebihi dari harga Rp1.500 per kilo kalau untuk kelapa sawit. Jadi di dalam 1 hektar kelapa sawit kita mampu menghasilkan 3 ton, berarti kita memiliki pendapatan yaitu ialah per setengah bulan itu kita mendapatkan 4,5 juta rupiah. Dan di dalam 1 hektar kelapa sawit itu memiliki potensi pohon tanaman itu memiliki 125 pohon tanaman. Berbeda dengan untuk pinang. Kalau untuk pinang di dalam 1 hektar dia mampu memiliki potensi pohon itu di atas daripada 1000 pohon. Jadi perhitungannya seperti ini. Kalau untuk pinang, dia per jenjang mampu menghasilkan dari berasnya sendiri, dia mampu menghasilkan 2, 3, dan 4 kilo ya. Kalau 4 kilo itu memang betul-betul sudah super lebat ya teman-teman. Jadi yang biasa standarnya yaitu ialah 2 sampai 3 kilo itu dari berasnya. Oke, jadi perhitungannya seperti ini. Kita tadi memiliki 1000 pohon ya. 1000 pohon ya, kita umpamakan 1000 pohon ya. Memang lebih sih kalau untuk di dalam 1 hektar dia memiliki lebih daripada 1000 pohon. Oke, kita kalikan seperti ini. Kita tidak usah meminta untuk per pohon itu 2 kilo atau 3 kilo, kita tidak usah meminta seperti itu. Jadi kita hanya meminta 1 kilo di dalam 1 pohon. Dan dari budidaya pinang ini mampu menghasilkan per hektar itu mencapai 1 ton ya untuk per musim. Maksudnya per musim, kalau untuk pinang sendiri dia pemetikannya itu per 3 minggu sekali ya. Bisa sih kita buat 2 minggu sekali. Kalau memang kita tidak ingin full, kita buat 2 minggu sekali. Tapi yang kalau memang betul rata-ratanya itu per 3 minggu sekali ya. Itu memang sudah matang lah ya kalau untuk per 3 minggu. Tapi kalau untuk 2 minggu sekali itu masih ada yang sebagian hijau, ada yang sebagian kuning ya untuk buahnya ya. Jadi perhitungan seperti ini, kita berarti mendapatkan 1 ton untuk per 1 hektar. Kita cuma mengalihkan 1 kilo ya. Jadi kalau umpamanya kita mendapatkan 2 kilo per jenjang, jadi teman-teman nanti bisa kalikan sendiri lah ya. Oke, di sini harga yang pernah paling tinggi untuk pinang, pohon pinang itu mencapai Rp18.000.
Kalau untuk harga sekarang di 2020 ini itu rata-rata harga Rp12.000. Jadi kita tidak usah kalikan untuk harga 18.000, 15.000 atau Rp12.000, nggak usah teman-teman. Jadi kita kalikan paling minim harga, kita kalikan biar mudah ya. Kita kalikan itu Rp10.000 saja ya. Jadi kita di dalam per musim, per trip kita mampu menghasilkan itu ialah Rp10 juta. Potong biaya pengerjaan di inhale, ini khusus di inhale ya teman-teman. Di inhale biaya pengerjaan dari pinang itu sendiri per kilonya kita mengeluarkan biaya itu Rp2.000. Jadi kita masih mendapatkan bersih Rp8.000. Jadi perhitungannya seperti itu. Di dalam 1 ton berarti kita mendapatkan Rp8 juta. Dan kemudian kalau untuk kelapa sawit kita cuma mendapatkan 4,5 juta. Memang dia per setengah bulan, berbeda dengan pinang ya. Kalau pinang sendiri dia per 3 minggu sekali. Oke. Jadi perhitungannya seperti itu ya bagi teman-teman, siapa tahu ini ya bagi teman-teman yang ingin budidaya pinang. Jadi perhitungannya seperti itu. Itu tadi kalau untuk kelapa sawit tadi ya, kita kalikan sangat fantastis ya teman-teman untuk harganya. 1.500 teman-teman. Kalau sumber kita kalikan 1.000 ya teman-teman bisa kalikan sendiri lah ya. Kita mendapatkan hanyalah Rp3 juta. Akan tetapi kalau untuk perhitungan pinang tadi ya kita kalikan, yaitu ialah harga. Kalau untuk minim kali tidak sih teman-teman. Kalau untuk minim kali di sini pernah harga mencapai Rp7.000. Jadi kita hanya mengalihkan di standar harga di Rp10.000, bahkan dia bisa mencapai Rp18.000. Jadi perhitungannya seperti itu. Jadi teman-teman bisa perkirakan sendiri lebih menguntungkan mana sih antara pinang dengan kelapa sawit. Kalau di inhale sendiri ini para petani di inhale ini berpacu berlomba-lomba ya teman-teman untuk berkebun pinang ya. Sebagian ada juga sih yang menebang kelapa sawit terus diganti dengan pinang. Karena pinang cukup sangat menjanjikan ya teman-teman. Begitu juga sawit sih sebetulnya cukup menjanjikan, akan tetapi kita hanya memilih ya mana sih yang lebih produksinya itu lebih tinggi dari antara tanaman satu dengan tanaman yang satunya. Jadi seperti itu. Sebetulnya sama-sama menguntungkan ya teman-teman, itu maupun karet maupun kelapa sawit maupun pinang. Jadi semuanya sama-sama menguntungkan, cuman yang kita perhitungkan tadi yang lebih menguntungkan antara semuanya itu ya. Jadi inti dari video saya ini itulah, karena memang kegiatan belum teman-teman, pekerjaan untuk perkebunan pinang ini sendiri juga belum selesai. Ini cuman sebatas mungkin ya 330 meter. Ini kurang, saya belum ada memperhitungkan untuk berapa pohon pinang. Kalau untuk kita tanam pinang, saya belum ada memperhitungkan ini berapa pohon masuknya. Oke, semoga teman-teman bisa mengerti ya penjelasan saya. Saya mohon maaf apabila di dalam penjelasan saya ada yang begitu kurang bisa dipahami dan dimengerti. Saya mohon maaf. Silahkan tuliskan aja di kolom komentar kalau memang ada yang belum begitu dimengerti dari penjelasan saya. Oke, cukup sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.